Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua dan segenap anggota Senat serta para profesor yang Universitas Siliwangi. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan Universitas Siliwangi, Ketua Satuan Pengawas Internal Unsil, dosen dan tenaga kependidikan Unsil, serta Ketua Ikatan Alumni Universitas Siliwangi. Yang kami hormati orang tua wisudawan yang mungkin menyaksikan secara virtual, wisudawan, wisudawasi yang kami cintai, kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, berkat rahmat dan karunia Allah yang Maha Kuasa, dengan kondisi new normal atau adaptasi kebiasaan baru, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat berada di ruangan ini mengikuti acara sidang terbuka Senat Universitas Siliwangi dalam rangka wisuda periode 2 tahun akademik 2019-2020 yang dilaksanakan secara luring sebanyak 651 orang dan daring sebanyak 58 orang. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, sahabat serta umatnya yang taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Pada wisuda periode ini, Universitas Siliwangi kembali akan melepas 739 orang lulusan yang terdiri dari 90 orang lulusan diploma, 627 orang lulusan sarjana, dan 22 orang lulusan magister. Perlu kami sampaikan bahwa rata-rata lama studi mahasiswa Unsil yang diwisuda pada periode ini adalah 2 tahun 8 bulan 15 hari bagi program diploma, 4 tahun 2 bulan 21 hari bagi program sarjana, dan 2 tahun 4 bulan 12 hari bagi program magister. Alhamdulillah 324 orang diantaranya atau 43,8% dapat lulus tepat waktu. Pada wisuda hari ini rata-rata IPK mencapai sebesar 3,38. Terdapat 627 orang mencapai IPK di atas 3 dan 301 orang mendapat IPK dengan pujian. Lulusan berprestasi terbaik yang pertama dari program diploma jurusan perbankan keuangan yaitu Widya Yuniarti dengan IPK 3,98. Dari program sarjana yaitu dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis atas nama Hesti Yustiani dengan IPK 3,99. Dan dari program Pasarjana Magister Manajemen diraih oleh saudara Dede Heriadi dengan IPK 4. Adapun lulusan tercepat diraih oleh Karina Hasida Rismalisa dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis dengan masa studi 3 tahun 4 bulan 12 hari. Keempat lulusan berprestasi terbaik tersebut telah diwisuda pada hari pertama dan kedua kemarin, yaitu dari program Pasarjana, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Hari ini merupakan hari ketiga atau terakhir pelaksanaan wisuda yang diikuti wisudawan-wisudawati dari 5 fakultas: Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Ilmu Sosial Politik. Sebanyak 250 orang, di mana diantaranya 228 orang diikuti secara offline atau luring, dan 22 orang diikuti secara daring atau online. Kepada semua wisudawan wisudawati beserta keluarga, saya selaku rektor dan atas nama Sivitas Akademika Universitas Siliwangi mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara menyelesaikan studi. Dengan upacara wisuda hari ini, saudara berhak menerima ijazah dan gelar sesuai bidang ilmu yang dipelajari selama di Universitas Siliwangi ini.
Kami merasa bangga dengan keberhasilan yang saudara peroleh saat ini. Kami ucapkan selamat memasuki era baru sebagai ahli madya, sarjana, dan magister untuk menapak kehidupan pada masa kini dan yang akan datang. Kami selalu berharap kepada para wisudawan-wisudawati yang telah dilantik hari ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam wujud karya dan karsa yang dapat disumbangkan kepada bangsa dan negara sesuai dengan ilmu yang diperoleh dan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Atas nama pimpinan universitas, kami ucapkan terima kasih kepada para profesor serta seluruh staf dosen dan tenaga kependidikan yang telah bekerja keras sehingga dapat menghasilkan lulusan yang diwisuda hari ini. Lulusan hari ini sebagai output Unsil adalah salah satu indikator yang turut menentukan baik tidaknya kinerja universitas. Unsil sebagai PTN senantiasa berbenah dan terus berjuang meningkatkan kinerja yang selalu dimonitoring dan evaluasi oleh kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan Kemendikbud 754 tahun 2020 tentang indikator kinerja utama PTN, disebutkan ada 3 sasaran atau strategi program utama. Yang pertama, meningkatnya kualitas lulusan. Kedua, meningkatnya kualitas dosen. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Peningkatan kualitas lulusan sebagai salah satu sasaran strategi dimulai sejak rekrutmen calon mahasiswa baru. Perlu kami sampaikan bahwa pada PMB tahun 2020 ini untuk jalur SMPTN peminat sebanyak 3.355 orang dan yang diterima hanya 582 orang atau hanya 17,34%. Pada jalur SBMPTN melalui UTBK terdapat peminat 7.966 dan yang diterima hanya 1.695 atau hanya 21,27%. Dan untuk jalur SMPTN wilayah Barat yang tergabung dengan 16 PTN terdapat peminat 649 orang dan yang diterima kurang dari 100 orang, dan insya Allah nanti malam akan dibuka. Selanjutnya untuk SM seleksi mandiri lokal Unsil, peminat yang sudah terdaftar sebanyak 4.111 orang, mungkin sampai beberapa hari masih tambah, dan yang akan diterima sesuai dengan kuota itu hanya 808 orang atau hanya sekitar 20% saja. Maka dengan ketatnya persaingan ini, insya Allah kualitas input mahasiswa kita akan terus menjadi lebih baik, yang nanti akan berakibat baik pula pada kualitas lulusan Unsil. Hadirin yang berbahagia, untuk indikator meningkatnya kualitas lulusan itu ditentukan pertama, persentase lulusan mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan. Ya. Dan saya doakan sebelum 6 bulan Anda semua sudah dapat pekerjaan. Persentase yang kedua, lulusan yang bekerja pada masa kuliah, dan mungkin di antara Anda juga saat ini sudah ada yang bekerja. Jadi saat kuliah sudah ada yang bekerja. Dan yang ketiga adalah persentase lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kurang dari 12 bulan setelah lulus. Jadi mungkin juga ada yang lanjut ke program magister, ya. Dan yang terakhir adalah presentasi lulusan yang berwirausaha. Nah, ini menjadi indikator kinerja bagi perguruan tinggi atau Unsil ini. Yang tahun yang lalu dihitung hanya jumlah mahasiswa yang berwirausaha. Saat ini adalah lulusan yang berwirausaha. Oleh karena itu, untuk kepentingan ini kami mohon Anda para lulusan untuk mengisi nanti di Google Form sesuai dengan kriteria tadi, apakah Anda lanjut studi, kerja, atau berwirausaha. Selanjutnya, bahwa dalam rangka capaian standar kedua, yaitu peningkatan kualitas dosen. Indikatornya, yang pertama, presentasi dosen yang melaksanakan tridharma di luar kampus dalam negeri pada program studi yang terdapat di QS 100 atau 100 besar dunia, paling tidak 100 besar Indonesia.
Ya. Dan yang kedua adalah presentasi dosen yang melaksanakan tidakma di luar kampus luar negeri. Yang ketiga, presentasi dosen sebagai praktisi pada lembaga pemerintahan termasuk BUMD. Ya. Dan ini ada beberapa dosen kita sebagai praktisi yang merupakan dosen baik INDN maupun NIDK. Dan yang terakhir adalah dosen yang berkualifikasi S3 yang relevan dengan program studi. Alhamdulillah tahun ini sudah ada 9 doktor baru yang pada saat peringatan di Senatalis yang lalu telah menyampaikan orasi ilmiahnya. Adapun sasaran kinerja ketiga yaitu meningkatnya kualitas kurikulum dan pelajaran. Ini indikatornya. Yang pertama adalah persentase program studi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma. Kita punya 28 program studi, nah hampir semua ini sudah melakukan kerjasama. Kemudian kerjasama dalam magang dan penyerapan lulusan, termasuk yang terakhir adalah presentasi program studi terakreditasi internasional. Ini masih belum, ya baru kita siapkan. Selain itu, masih ada indikator-indikator penunjang lainnya untuk mendukung meningkatnya capaian kinerja perguruan tinggi. Antara lain, akreditasi institusi, alhamdulillah kita akreditasinya B, dan juga akreditasi program studi BAN PT. 2 program studi S2 yang baru alhamdulillah sudah terakreditasi, yaitu pendidikan matematika dan agroteknologi. Selanjutnya, indikator penunjang lainnya adalah tentang pembelajaran daring. Ya, kita sudah melaksanakan 1 semester kemarin. Kemudian kerjasama perguruan tinggi, kelengkapan laporan pangkalan data dikti, laporan keuangan, kinerja penelitian dengan output berupa jurnal ilmiah, buku monografi, karya terapan, inovasi, haki, dan lain-lain, termasuk kinerja pengabdian. Untuk itu, kita berupaya terus meningkatkan kinerja tersebut. Wisudawan-wisudawan yang kami banggakan, kami harap saudara menjadi lulusan yang bangga dengan alma maternya, sehingga dapat menjaga nama baik alma mater kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami yakin saudara dapat menjadi lulusan yang tangguh dalam arti unggul dan dapat bersaing dengan baik ketika nanti saudara memasuki dunia kerja maupun ketika memasuki dunia usaha. Jiwa entrepreneurship lulusan sejalan dengan visi misi Unsil tidaklah diartikan secara sempit, namun diartikan secara luas. Ketika saudara menjadi pekerja, jadilah pekerja yang profesional, inovatif, kreatif, tekun, tidak mudah menyerah, jujur, dan disiplin. Demikian juga jika saudara memilih untuk berwirausaha, tanamkanlah jiwa wirausaha yang sesungguhnya dalam diri saudara masing-masing, sehingga dapat sama-sama sukses meraih apa yang dicita-citakan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita mahkum bahwa penyebaran wabah yang saat ini melanda hampir seluruh wilayah di Indonesia telah membawa berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. Di samping dampak ekonomi, wabah ini juga membawa dampak bagi dunia pendidikan yang menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sesuai visi yakni menjadi universitas tangguh, Universitas Siliwangi berupaya agar mahasiswa sebagai generasi muda terus dapat melaksanakan proses pembelajaran sebagai bekal menghadapi masa depan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh melalui metode pembelajaran daring online maupun kegiatan tanpa tatap muka lainnya telah ditetapkan. Sejak masa pandemi COVID-19, pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara daring dan beberapa aktivitas lainnya seperti ujian, rapat, dan bimbingan juga dilakukan secara daring, termasuk ujian tugas akhir, skripsi, tesis dilakukan secara daring dan hanya beberapa kegiatan saja yang dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan tentunya kita berharap bahwa kondisi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hadirin yang berbahagia, kegiatan wisuda yang sudah ditunggu oleh para lulusan Unsil akhirnya alhamdulillah telah mendapat persetujuan dari para anggota Senat Universitas untuk dilaksanakan secara luring dan daring mulai tanggal 28, 29, dan 30 Agustus. Dan hari ini adalah hari terakhir. Wisuda yang dilaksanakan secara luring daring ini dengan pertimbangan
selain menjaga keselamatan yang utama dari sivitas akademika dan masyarakat serta seluruh keluarganya, maka protokol kesehatan yang telah dikoordinasikan oleh PKIE, Pusat Komunikasi Informasi Edukasi Penanganan COVID-19, dengan gugus tugas Kota Tasikmalaya harus dilaksanakan dengan ketat. Juga kami melihat momen prosesi wisuda ini mempunyai arti makna dan kesan yang sangat dalam bagi seorang lulusan. Mereka tidak hanya, atau Anda tidak hanya sekedar mengenakan jubah dan toga hitam yang melambangkan keagungan, namun merupakan simbolisasi bahwa misteri dan kegelapan telah berhasil Anda kalahkan ketika Anda menempuh pendidikan di bangku kuliah. Juga Anda mampu memisahkan kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang didapat ketika Anda kuliah. Selanjutnya, saat seremoni kuncir, ya, atau kucir tali di topi toga, dipindah dari kiri ke kanan, ya, ini mempunyai makna bahwa pada waktu masa kuliah lebih banyak otak kiri yang digunakan, namun setelah lulus tak sebatas otak kiri saja atau hard skill, tetapi didapat pula menggunakan otak kanan atau soft skill yang berhubungan dengan aspek imajinasi serta inovasi, sehingga seorang lulusan bisa berpikir lebih cermat, lebih luas, dan lebih bijak. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersegeranya kegiatan wisuda periode 2 tahun akademik 2019-2020 ini. Semoga amal baik ini mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin memberi 3 nasihat yang disampaikan oleh para ahli hikmah, para ulama, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi Anda semua dalam mengarungi bahtera kehidupan. Yang pertama, hiduplah bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Yang kedua, menuntut ilmu itu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu itu adalah dzikir. Tetapi mencari ilmu adalah jihad. Yang ketiga, perdagangan yang memberikan keuntungan tanpa modal adalah ketakwaan. Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama selalu bahu-membahu dalam memperkokoh unsil yang kita cintai ini, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mencerdaskan anak bangsa yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.